Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita masuk pada fawaid yang ke-11. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas fawaid atau faedah yang ke-10 mengenai bentuk-bentuk ma'rifatullah dan juga pintu atau cara ma'rifatullah yang intinya atau tujuannya adalah seseorang itu bisa memahami dengan baik arti atau makna-makna Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, serta menghayati keagungan Allah dan juga kesempurnaan dari nama-nama Allah tersebut. Dan juga dia semakin meyakini dan memahami bahwa hanya Allah semata yang memiliki nama-nama yang maha indah tersebut, berbeda dengan makhluknya. Dan juga kesemua hal ini ada hubungannya dengan penciptaan dan perintah. Jadi seseorang hamba betul-betul diharapkan dengan pengetahuannya, ma'rifatullahnya, menjadi hamba yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Memahami dengan benar qada dan qadar Allah atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi rasa gundah gulana, gelisah, resah ataupun galau karena mendapatkan musibah atau takdir-takdir yang tidak mengenakkan. Kemudian juga seorang hamba tersebut bisa mengerti tentang semua nama-nama dan sifat-sifat Allah dan memahami hukum-hukum Allah SWT atau ketetapan-ketetapannya, baik yang bersifat syar'i maupun yang bersifat kauni. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan atau faedah yang ke-11 ini Asy-Syaikh beliau membawakan sebuah fasal. Faslun Sofa'ut Tauhid. Fasal kejernihan atau kemurnian tauhid. Atau bisa juga fasal ini disebutkan mengenai perbedaan tingkat tauhid manusia. Ada yang tauhidnya kuat, ada yang lemah. Di sini saya menjelaskan at-tauhidu al-tafu syai'in wa anzahuhu wa anzafuhu wa asfahu. Pertama-tama Syekh menjelaskan mengenai pentingnya menjaga tauhid. Seseorang yang sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka hendaknya dia senantiasa menjaga tauhidnya tersebut. Kenapa? Saya menjelaskan bahwasanya tauhid merupakan sesuatu yang paling halus, wa anzahuhu, paling sucinya, wa andafuhu, paling bersih, wa asfah, dan paling jernih. Fa adna syai'in yuhdishuhu wa yudannisuhu wa yu'thiru fihi. Oleh karenanya tauhid itu sangat peka sekali, sangat sensitif. Noda yang kecil, yang sedikit itu bisa membuat tauhid menjadi koyak, menjadi tercemar atau ternodai oleh sedikit noda atau kotoran tersebut. Fahuwa ka'abayadhi thawbin
yakunu yu'thiru fihi adna atharin. Tauhid diibaratkan seperti pakaian yang sangat putih, yang mudah sekali dikotori oleh sedikit noda atau kotoran. Wakal mir'atis sofiyati jiddan. Tauhid pun diibaratkan seperti cermin yang sangat jernih. Adna syai'in yu'thiru fiha. Sedikit saja kotoran atau noda yang menempel pada cermin tersebut pasti akan memberikan bekas di permukaan cermin tersebut. Walihada tashwishuhu al-lahdatu wal-lafdatu wasyahwatul khafiyah. Maka kemurnian tauhid itu gampang sekali tercemar oleh pandangan yang selintas, sepatah kata, ataupun syahwat yang tersembunyi atau syahwat yang terselubung. Fa in badara sahibuhu wa qala'a dzalikal athara bididdihi. Maka orang yang tauhidnya ternodai, maka dia harus segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu yang menjadi lawannya, lawan dari noda tersebut. Nodanya berupa kemaksiatan, keburukan, maka dia langsung membersihkannya dengan amalan-amalan yang soleh atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa illa istahkama wa sara taba'an yata'assaru alaihi qal'uhu. Kalau tidak segera dibersihkan, maka noda yang menempel pada tauhidnya atau istilahnya pada cerminnya tadi itu, maka akan semakin kuat nempelnya di permukaan cermin tersebut dan juga menjadi karat. Tab'an, menjadi sebuah karat, yata'assaru alaihi qal'uhu, yang akan sulit dibersihkan. Wa hadhil atharu wat tubu'ul lati tahsulu fiha. Kemudian noda maupun karat yang ada dalam hal ini itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Di sini Syekh menyebutkan 4 jenis noda atau kotoran yang menempel pada sesuatu. Minha ma yakunu sari'ul husuli wa sari'uz zawali. Di antaranya ada noda atau kotoran yang mudah datang akan tetapi juga gampang dihilangkan. Wa minha, yang kedua, ma yakunu sari'ul husuli bati'uz zawali. Ada kotoran atau noda yang mudah datang tetapi sulit untuk dihilangkan. Wa minha, dan yang ketiganya di antara kotoran tersebut, ma yakunu bati'ul husuli sari'uz zawali. Ada noda atau kotoran yang datangnya sulit atau sulit datang akan tapi mudah untuk dihilangkan. Dan yang terakhir, ini yang paling buruknya dari noda atau kotoran, yang keempatnya, wa minha ma yakunu bati'ul husuli bati'uz zawali. Ada noda atau kotoran yang sulit datang akan tapi kalau sudah datang maka sulit untuk dihilangkan. Oleh karenanya sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga tauhid kita, menjaga tauhid yang hendaknya dikhususkan, diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya melanjutkan kembali pembahasan berikutnya mengenai perbandingan antara tauhid seseorang dengan dosa atau noda yang dia lakukan. Beliau mengatakan, walakin minan nasi may yakunu tauhiduhu kabiran aziman. Di antara manusia ada yang tauhidnya sangat besar, agung atau kokoh. Yan ghamaru fihi katsirun min tilkal athar. Maka noda-noda atau dosa orang ini
kalau dia melakukan sebuah dosa, maka masih akan tertutupi oleh kekuatan tauhidnya tersebut. Wa yastahilu fihi bimanzilatil ma'il katsiri alladhi yukhalituhu adna najasatin aw wasakhin. Ibaratnya orang yang tauhidnya kuat tersebut adalah ibarat air yang sangat melimpah, air yang sangat banyak yang terkotori atau tercampuri oleh sedikit najis ataupun kotoran. Fayaghtarru bihi sahibut tauhidil ladzi huwa dunahu. Akan tetapi ada pula orang yang tauhidnya di bawah orang yang pertama. Intinya tauhid orang yang jenis kedua ini orang yang tauhidnya lemah. Fayahlutu tauhiduhu ad-dha'ifu bima khalata bihi sahibut tauhidil adhimil katsiri tauhiduhu. Tidak jarang orang tersebut salah kaprah ya dalam memahami kemampuan tauhid untuk menutupi dosanya, sehingga dia mencampurkan tauhidnya dengan kadar dosa atau noda yang sama besarnya dengan tauhidnya. Fayadharu min ta'thirihi fihi ma lam yadhar fit tauhidil katsir. Akan tetapi akhirnya nodanya tersebut, noda yang dia lakukan atau dosa yang dia lakukan malah terlihat lebih jelas daripada tauhid yang dia miliki. Lebih jelas dari tauhid yang dia miliki, tidak sebagaimana tauhid jenis yang pertama, orang yang kuat tauhidnya tadi. Wa aidan fa innal mahallas safiyya jiddan yudhiru li sahibihi mimma yudannisuhu ma la yudhiru fi al mahall alladhi lam yablugh fi safai mablaghuhu. Sebuah wadah yang sangat jernih tentu akan dengan mudah menampakkan noda-noda yang mengotorinya dibandingkan ma la yudhar fil mahallil ladzi lam yablugh fis safai mablaghuhu, dibandingkan dengan wadah yang memang tidak jernih atau wadah yang keruh. Fayatadarakuhu bil izalati, maka orang yang tauhidnya lebih jernih bisa segera menghilangkan noda pada tauhidnya tersebut. Duna hadza fa innahu la yash'uru bihi. Berbeda dengan orang yang tauhidnya tidak sebersih itu, orang yang tauhidnya lemah, karena terkadang dia tidak menyadari kemunculan noda atau dosa yang dia lakukan tersebut. Wa aidan fa innal quwwatal imana wat tauhida idza kanat qawiyatan jiddan. Dan demikian pula jika iman dan tauhid seseorang itu sangat kuat, maka kekuatan tauhidnya tadi itu ahalat al mawaddata ar-radi'ata wa qaharatha bi khilafil quwwatid dha'ifati. Maka kekuatan tauhidnya tadi itu bisa merubah atau menekan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang buruk, berbeda dengan orang yang kekuatan tauhidnya lemah. Wa aidan fa inna sahibal mahasinil katsirati wal ghamirati lis-sayyiati. Maka demikian pula dari sisi yang lain, limpahan kebaikan yang ada pada diri seseorang yang tauhidnya sangat kuat, al-ghamirati lis-sayyiati, itu bisa meleburkan kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. La yusamahu bima la yusamahu bihi man ata mithli tilkas sayyiat. Orang yang pertama tersebut lebih bisa untuk diberikan maaf dibandingkan dengan orang yang kedua, orang yang kesalahannya sama. Walaysat lahu mithlu tilkal mahasin, akan tapi ternyata dia tidak mempunyai kebaikan yang sebanyak dosa yang dia lakukan.
Orang yang kedua ini justru keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Maka orang yang seperti itu maka lebih sulit untuk diberikan maaf, berbeda dengan orang yang pertama. Kama qila, sebagaimana pernah dikatakan oleh penyair, wa idzal habibu ata bidzambin wahidin. Kalau seorang kekasih berbuat suatu kesalahan atau suatu dosa, ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in, maka semua kebaikannya akan membawa 1000 pembela. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa inna sidqat talabi wa quwwatal iradati wa kamalal inqiyadi. Selain itu, niat seseorang yang lurus, keinginannya yang kuat, dan juga kepatuhannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhilu tilkal awaridi wal ghawashil gharibati ila muqtadahu wa mujibuhu. Maka justru orang tersebut bisa mengubah noda atau kotoran yang berasal dari luar dirinya tersebut menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan tuntunan dari syariat. Kama, sebagaimana kebalikannya, annal kadhiba wa fasadal qasdi wa dha'fal inqiyadi yuhilul aqwala wal af'alal mamduhata ila muqtadahu wa mujibahu aw mujibihi. Kebalikannya, niat yang tidak tulus, keinginan seseorang yang lemah, kepatuhannya yang ala kadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru bisa mengalihkan al-aqwal wal af'al al-mamduhah. Justru bisa mengalihkan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji ila muqtadahu wa mujibahu mujibihi, kepada hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu orang tersebut. Kama yushahadu dzalika fil akhlaqil ghalibati. Hal ini kalau secara analogi bisa disaksikan ketika orang mencampur sesuatu. Orang membuat makanan, maka mencampur makanannya dengan perasa atau pewarna atau penyedap, akan tetapi campurannya melebihi bahan dari asalnya. Wa ihalatiha li salihil aghdiyati ila tabi'iha. Maka ketika campurannya lebih banyak dari bahan asal, maka bahan asal tadi itu akan berubah menjadi campuran. Kalau misalkan asli warna makanan itu cuman warna biasa, warna cerah, kemudian ternyata dikasih pewarna merah akan berubah menjadi merah, dikasih pewarna hijau menjadi hijau, dan seterusnya. Kalau campurannya lebih banyak, maka makanan yang bahan asalnya berwarna tertentu akan berubah sesuai dengan campuran yang dicampurkan tersebut. Demikian pula dosa, antara dosa dengan tauhid. Kalau tauhidnya kuat, maka dosanya akan tertutupi dengan tauhid. Akan tetapi kalau kebalikannya, ternyata dosanya atau nodanya lebih kuat dari tauhidnya, maka tentunya noda atau dosanya tersebut justru yang akan menutupi tauhidnya tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.